Ya, kalau bicara tentang tangkuban perahu ini tidak ada habisnya ya. Kalau sampai 3 harian kita bercerita tentang tangkuban perahu tentu saja tidak akan selesai ya, karena memang banyak sekali suasana di sana yang memang bagus atau tidak bosan untuk diceritakan. Tentu saja ini nanti ketika kita naik terus ya ke Lembang itu tangkuban perahu kita berada di atas ketinggian sekitar 2084 di atas permukaan air laut. Jadi nanti adik-adiknya bisa menikmati suasana wisata tangkuban perahu ya, naik nanjak terus. Nanti karena bis kita di bus tidak bisa naik langsung sampai puncaknya, namun kita berhenti di area parkir yang sudah disediakan ya, dan kesananya kita naik angkutan tunda atau kalau di Bali itu namanya komotra ya. Jadi kita pindah ke armada yang lain, nanti adik-adiknya nanti kita arahkan naik turunnya pakai angkutan tunda ya. Di sana nanti adik-adiknya yang mau berfoto atau keliling-keliling pakai kuda ya, boleh banget ya nanti ya. Cuacanya mendung-mendung saja ini ya, mudah-mudahan tidak hujan di sana. Kita berdoa bersama-sama, tentu saja mudah-mudahan cuacanya bersahabat ya. Oke, selain mempunyai cerita-cerita mistis, ini juga tidak lekat dari peristiwa alam sekitar 40.000 tahun yang lalu ya, sehingga membentuk kawah yang akan kita tuju, tentunya Kawah Ratu ya. Di sana juga sebenarnya ada Kawah Domas, namun kita langsung menuju ke puncaknya aja ya. Kalau erupsinya itu kalau sedang aktif, yang dikeluarkan materialnya itu berupa lava dan sulfur ya. Nah, kalau kondisinya seperti sekarang ini, yang dikeluarkan materialnya itu hanya uap belerang. Jadi nanti adik-adiknya kalau yang mau naik ke sana bisa deh pakai masker karena aromanya cukup harum di sana nanti ya. Aroma belerangnya itu sangat menyengat adik-adik. Jadi silakan semuanya bawa masker. Bawa masker dan selalu berhati-hati. Yang nggak bawa nanti harus menahan aroma yang cukup enak ya. Oke adik-adik, sedikit bercerita tentang tangkuban perahu ini tidak lepas dari legenda rakyat. Apa itu? Legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ya. Kalau kita berbicara tentang legenda ini cukup menarik, bahkan dari kecil kita sudah sering mendengar cerita rakyat legenda Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Dayang Sumbi merupakan titisan dewa ya, dan menginginkan dirinya diasingkan karena kecantikannya yang luar biasa. Dayang Sumbi diperebutkan oleh banyak raja dan para pangeran ya, namun Dayang Sumbi menolaknya ya. Kenapa? Ini terjadi, para pangeran ini berperang sendiri karena cintanya ditolak oleh Dayang Sumbi ya. Masing-masing raja ataupun pangeran ditolak, merasa kecewa dan mereka berperang sendiri. Melihat kondisi semacam ini, Dayang Sumbi sangat bersedih ya sayangnya. Akhirnya dia menginginkan kepada ayahandanya untuk diasingkan, dan tentu sang raja kemudian walaupun sangat berat mengabulkan keinginan Dayang Sumbi ini ya. Diasingkanlah di sebuah hutan dan kemudian sang raja meninggalkan Dayang Sumbi bersama anjing ya. Dikasih temennya Dayang Sumbi itu dikasih anjing jantan seperti itu untuk menemani kegiatan atau kehidupan Dayang Sumbi di dalam hutan. Nah, untuk mengisi hari-harinya sang Dayang ada tahu yang apa itu namanya kesenian tenun ya, mengisi hari-harinya dengan membuat tenun, kain tenun seperti itu ya. Di suatu hari kemudian Dayang Sumbi sangat kecewa karena alat-alat tenunannya jatuh ya, jatuh ke bawah di tempat yang sangat sulit, dan dia sangat kecewa sehingga dia mengucapkan kalimat siapapun yang akan bisa mengambil tenun atau peralatan tenun yang jatuh, ketika laki-laki dia akan dijadikan suami pendamping seperti itu ya. Kalau perempuan akan dijadikan ratu, dijadikan ratu, dijadikan saudara seperti itu. Nah, kemudian sang anjing yang menemani Dayang Sumbi itu tiba-tiba mengambil kain tenun yang dimaksud oleh Dayang Sumbi itu dan diserahkan kepada Dayang Sumbi. Apa kira-kira yang terjadi adik-adik?
Anjingnya berubah. Nah, kemudian Dayang Sumbi tidak ingkar terhadap apa yang diucapkan. Dia menikahlah dengan anjing yang sebetulnya anjing itu adalah titisan dewa ya. Nah, dari tahun ke tahun kemudian Dayang Sumbi melahirkan seorang anak yang sangat tampannya, si Tumang ya, dan selalu dapat buruan untuk menyenangkan hati ibundanya sang Dayang Sumbi ya. Di suatu hari kemudian Sang Kuryang tidak menemukan atau tidak memperoleh buruan ya. Dia sangat kecewa dan si Tumang yang biasanya aktif juga ngambek ya. Dia nggak tahu kenapa nih Tumang kok ngambek gitu ya, nggak mau berburu, biasanya aktif. Nah, Sang Kuryang ini kemudian sangat-sangat kesal. Dari kekesalannya kemudian si Sang Kuryang ini membunuhlah anjing itu karena pesan ibunya dia kepingin hati buruan ya. Sehingga pada saat itu kenapa Sang Kuryang itu sangat marah kepada si Tumang dan dibunuhnya lah si Tumang. Hatinya si Tumang dimasak dan diserahkan kepada ibundanya ya, dan dimakan. Karena nyadar si Tumang itu tidak ada, dia menanyakan kepada Sang Kuryang, "Hai Sang Kuryang, di manakah?" Seperti itu ya. Di manakah anjing yang biasa berburu dengan Sang Kuryang? Nah, melihat kondisi seperti ini terus didesak, di mana ditanya terus si Tumang di mana. Akhirnya dia menceritakan bahwa dibunuh dan hatinya diserahkan ya, dimasak untuk dimakan ibunya. Nah, apa kira-kira yang terjadi adik-adik? Apa reaksi Dayang Sumbi kira-kira bagaimana? Marah besar ya, dan tanpa sadar dia memukul anaknya ya, dan tentunya Sang Kuryang juga merasa marah ya, karena dia merasa dia tidak disayangi ya. Sang ibundanya lebih mencintai si Tumang sehingga dia meninggalkan Dayang Sumbi dan berkelana ya. Bertahun-tahun dia mencari ilmu untuk kesaktian dirinya, dan Dayang Sumbi menyesali semua perbuatannya. Sehingga Dayang Sumbi berkata, dia meminta kepada dewa sehingga diberi hadiah kecantikan abadi. Wow, Dayang Sumbi udah cantik nih, terus ditambah lagi ilmu untuk kecantikan abadi. Dari tahun ke tahun kemudian apa yang terjadi? Sang Kuryang datang ya kembali, tapi tidak tahu bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibunya. Dia terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi. Akhirnya Dayang Sumbi dan Sang Kuryang saling jatuh cinta ya. Nah, di kemudian hari persiapan mau menikah nih, Dayang Sumbi sadar melihat luka yang ada di Sang Kuryang. Nah, kira-kira bagaimana nih adik-adik, udah mau menikah, udah mau seneng gitu ya, kecewa karena terhadap permintaan Dayang Sumbi yang sebenarnya ibu kandungnya. Nah, melihat kondisi ini ya, dalam waktu hampir mau pagi nih ya, Sang Kuryang sudah mau membuat sebuah danau dan permintaan Dayang Sumbi ini, dia panik. Akhirnya Dayang Sumbi memohon kepada dewa supaya rencana Sang Kuryang digagalkan. Nah, dari tapanya Dayang Sumbi ini akhirnya dewa menurunkan semacam solusi gitu ya. Nah, biasanya kalau jin-jin itu takut ya sama fajar, sama datangnya pagi. Ya, dia mengetuk-ngetuk seolah hari-hari itu sudah mau fajar pagi. Sang jin kabur ya, berlarian ke sana kemari, dan Sang Kuryang yang melihat kondisi semacam ini, dia sangat kecewa. Dia tahu bahwa Dayang Sumbi sudah melakukan kecurangan terhadap dirinya. Dia sangat marah. Kapal yang sudah dibuat mau jadi dilemparkannya ya. Terus sungai yang tadinya dibendung akhirnya diobrak-abrik oleh Sang Kuryang. Nah, ya jadi cerita yang tadi itu sehingga Kawah Ratu yang nanti akan kita tuju atau Gunung Tangkuban Perahu itu sangat-sangat dipercayai sebagai legenda Dayang Sumbi dan Sang Kuryang ya. Jadi nanti selamat menikmati suasana keindahan Tangkuban Perahu yang sebentar lagi kita akan sampai ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mohon nanti adik-adik kita berhenti di area parkir
dan setelahnya kita naik angkutan tunda atau komuter karena kita nanti menuju ke ketinggian sekitar 2.804 meter di atas permukaan air laut gitu ya. Nanti ada adiknya nanjak terus ya, suasananya sangat adem seadem pagi ini ya. Seadem pagi ini. Sudah tidak sabar untuk ke mana? Ke Kawah Ratunya apa? Tangkuban Perahu ya. Ya, nanti kita akan melihat hamparan kebun teh ya, sangat bagus sekali. Tidak hanya kalau di Kesesi ada nggak kebun teh? Hah? Nggak ada, adanya tehnya yang diseduh itu ya Mbak ya. Kalau di Moga ada ya itu ya, ada kebun teh. Pernah ke PTP Moga? Bagus sekali di sana ya. Jadi selamat menikmati perjalanan pagi kita. Semoga ceria untuk kita semuanya, bahagia untuk kita semuanya. Sukses untuk SMK NU Kesasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya.